Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasyhadu bismillahirrahmanirrahim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa hadi wa zazirati khalina bin al-muslimin wa lakun wa sahbihi nabi muslimin wal awliya wa kun syarul maghribi wa kun sunnah syarul qadim taqrib fadlan qarib wa tasha رجع مشايخنا ومشايخنا آبائنا وأمهاتنا وزوجنا وأولادنا وبلادنا وحبيبنا وتلاميذنا شهد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan sekarang Kitabul Haji. Kitabul Haji ay haza Kitabul Haji utawi iki iku kitab menerangkan haji. Wa syara'idu wujubil haji utawi pira-pira syarat wajibnya haji. Syarat-syarat haji itu menjadi kewajiban seseorang. Iku sab'atu asya'a itu pira-pira suwi-suwi. Ada 7 di sini. Rupane al-islamu Islam, wal bulughu dan baligh, wal aqlu dan berakal, memiliki akal, wal hurriyatu dan merdeka, bukan budak, wa wujudul zadi dan adanya bekal berupa ya duit lah, war rahilati dan adanya pesawat kendaraan yang mengantarkannya ke tempat ke Mekah Madinah. Wa takhliyatut thariqi dan sepinya jalan, amannya perjalanan, aman perjalanannya. Wa imkanul masiri dan mungkinnya berjalan, Haji itu ya secara syariat ya qasdul baiti al-haram bin nusuki, menyengaja ke Baitul Haram, ke Ka'bah, ke Makkah Madinah, ke Ka'bah untuk ibadah. Kalau umroh beda lagi, ini kita nanti di belakang ada umroh, ini haji. Tapi ya persyaratnya sama, umroh dan haji. Bentar. Syarat yang pertama Islam. Syarat yang pertama itu adalah Islam. Tentu non-muslim ya tidak wajib haji di dunia seperti ibadah-ibadah yang lain. Orang non-muslim atau orang kafir ya tidak wajib melakukan ibadah sholat, puasa, haji dan yang lainnya, kecuali dia masuk Islam dulu. Itu di dunia, tapi di akhirat tetap dia menurut suatu pendapat orang kafir itu, orang non-muslim akan tetap dimintakan pertanggungjawaban tentang ibadah. Kemudian wal bulugh, baligh, anak kecil sebenarnya ya enggak wajib haji. Wal aql dan berakal, wal hurriyatu dan merdeka. Kemudian yang penting adalah wa wujuduz zat, adanya uang seadanya, bekal. Bekal di sini adalah wa au'iyatuhu in ihtaja ilaihi, dan juga ya semuanya bekal, baju-baju, koper, wadah-wadahnya bekal itu kalau memang dibutuhkan. Nah, ini terkadang bekal di sini tidak disyaratkan, tidak dibutuhkan bagi orang yang ada di sekitar Mekah. Ya tinggal jalan saja, tinggal ikut haji saja sama rombongan yang lain. Ini kalau
orang-orang yang dekat Mekah. Ini zaman dulu seperti itu, nggak tahu sekarang. Atau sekarang. Terus disyaratkan juga ada air untuk wudhu di sekitar tempat yang disinggahi. Karena tapi di Indonesia kan di apa namanya ada tempat khusus ya, tenda-tenda itu, atau ada ditempatkan di hotel-hotel kalau memang hajinya Haji plus. Kemudian adanya rohilah, adanya amannya jalan, terus kemungkinan bisa jalan, ini biasanya sepaket. Ketika negara Arab Saudi atau negara Indonesia ini nggak aman, ya kita nggak bisa nggak wajib untuk haji. Semisal kayak sekarang, kondisi sekarang ini nggak aman, akhirnya makanya pemerintah Arab Saudi ya berhak untuk menutup sementara kegiatan peribadatan di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena nggak aman. Dan kita pun juga kalau memang sekarang ini haji, ya nggak wajib karena kondisinya nggak aman. Yang jadi masalah itu masalah duit, biasanya masalah biayanya bagaimana, dikembalikan apa enggak gitu. Kasus-kasus sekarang kan yang sudah terjadi adalah masalah umroh. Biasanya ini kan bulan Ramadan ini banyak umroh sampai Lebaran itu, umroh terakhir sebelum musim haji. Nah ini itu sih masalah travel, bukan masalah apa tentang hukum syariat. Kalau hukum syariat jelas tidak ada kewajiban haji kalau kondisinya tidak memungkinkan atau tidak aman. Entah aman di jalan, entah aman di Indonesianya, entah aman di Arab Saudinya atau di sananya. Aman itu. Aman dari apa ya? Mungkin dari nyawanya atau harta bendanya, atau bahkan mungkin kelaminnya. Maka lam yajib alaihi al-hajju. Ngomong kelamin di sini takut nanti di sana atau di perjalanan diganggu oleh orang-orang, dilakukan pelecehan seksual oleh orang-orang, takut semacam itu. Tapi untuk masalah ini insya Allah tidak ada orang sekarang berpikiran semacam itu. Tapi ya tetap aja kalau orang yang pikirannya nggak bener bisa terjadi. Terus warkanul haji utawi pira-pira rukun haji iku arbaatun 4. Rukun haji itu ada 4. Pertama al-ihramu ma'an niyati. Pertama itu rupanya al-ihramu, ihram ma'an niyati beserta dengan niat ihram. Ya, ihram itu ya nanti dengan memakai baju, kalau sudah dengan memakai baju ihram itu niatnya ambil niat. Nah, nanti niatnya itu ada miqat zamani, ada miqat makani. Jadi nanti pasnya di mana niat ihramnya itu ya tergantung waktu dan tergantung tempat. Kalau miqat zamani itu ya waktu ihram mulai dari kalau nggak salah bulan Syawal sampai bulan Zulhijjah. Panjang kalau miqat zamani. Jadi misalnya ada orang yang sudah pasti berangkat haji tanggal Syawal, bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah sudah niat ihram, silakan. Tapi konsekuensinya dia harus memakai baju ihram terus. Dan sesuatu yang diharamkan ketika ihram tidak boleh dilakukan. Nah, kan ini berat. Makanya ihramnya itu ya nanti saja kalau mau berangkat. Kalau sudah berangkat di pesawat biasanya dulu saya sih belum pernah haji. Mendapatkan cerita zaman dulu itu kalau haji sudah pakai pesawat ya, bukan pakai perahu. Itu karena di pesawat ganti ihram, karena pesawat itu nanti melewati miqat makani. Miqat makani karena kalau dari Indonesia itu terbangnya lewat di atas Yaman. Nanti miqatnya dari arah situ. Nah, pas di atas miqat itu nanti diumumkan untuk segera niat ihram. Nah, untuk mengantisipasi kesulitan semacam itu, banyak jamaah Indonesia yang sudah memakai baju ihram dari bandara, dari Indonesia.
Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka semua kedinginan ketika di pesawat. Belum lagi transit. Jadi juga mereka akan kerepotan dengan pakaian semacam itu. Ya takut kebuka kesana kesini. Meskipun mereka itu belum ikhram, meskipun mereka belum niat ikhram, tapi kan repot. Nah sekarang ya mau nggak mau semacam itu. Kalau sekarang nggak tahu ya. Kalau sekarang apakah nanti pas transit itu ganti baju, kemudian naik pesawat lagi atau enggak? Nah, karena nanti niat, menurut cerita yang sudah pernah haji itu, niat ikhramnya di atas pesawat ketika di atas mikot. Kemudian rukun berikutnya adalah wal wuqufu, dan wukuf bi Arafah ing dalam Arafah. Wukuf di Arafah, wat tawafu, dan tawaf bil baiti ing dalam Baitullah Ka'bah, tawaf. Wasa'yu, dan sa'i, dan sa'i baina Safa, antara Safa wal Marwah dan Marwah. Hanya 4. Ini rukun haji. Kalau rukun umroh itu ini nggak ada wukuf, kalau nggak salah. Wukuf itu nggak ada. Nah, wa arkanul umroh utawi pira-pira rukun umroh iku salah satu 3. Rupanya al-ihram, wa tawaf, dan tawaf, wa sa'i, dan sa'i. Itu. Dan ada lagi satu, wal halqu awit taqsir fi ahadil qaulaini. Wal halqu, dan menggundul. Halq itu menggundul rambut, wa taqsir, dan memendeki rambut. Awit taksir atau memotong rambut fi ahadil qaulaini ing dalam salah satu 2 pendapat. Menurut salah satu pendapat ditambah lagi rukunnya, baik rukun haji maupun rukun umroh. Kalau rukun umroh tadi, rukun haji 4 ditambah lagi 1, yaitu botak atau menggundul atau tahallul. Kalau umroh tambahin 1 lagi berarti 4. Tahallul itu ya kayak kita salam lah ketika sholat itu, assalamualaikum, ini namanya tahallul. Jadi sudah bebas, sudah tanda untuk mengakhiri rangkaian ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, tahallul. Ini menurut salah satu pendapat. Pertama, rukun haji adalah ihram aniyat, niatul dukhul fil haji, niat masuk ke haji. Nawaitul ihram lin nusukil haji fardhul lillahi ta'ala. Kedua, wasani al wuqufu bi Arafah, wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya apa? Hudurul wal murad hudurul mahram. Hudurul muhrim bil haji lahdatan ba'da zawali syamsi yauma Arafah. Hadirnya orang yang ihram dengan haji, bukan dengan ihram dengan umrah, walaupun sebentar setelah matahari bergeser ke arah barat pada waktu yauma Arafah, hari Arafah. Berarti tiba di padang Arafah itu, tanggal 9 ya, tanggal 9 itu sudah dikatakan wukuf kalau dia berada di situ setelah zuhur. Kalau pagi-pagi sudah berada di situ terus pulang, itu belum dikatakan wukuf. Nanti setelah zuhur, meskipun sebentar, setengah jam atau sejam atau berapa menit, itu sudah dianggap wukuf kalau setelah zuhur. Tapi kalau pagi sampai zuhur, meskipun lama, ini belum dianggap wukuf. Wa huwa al-yaum at-tasi' min Dzulhijjah bi syarti qaunil waqif ahlan lil ibadah la majnunan wa la mughma alaih wa yastamiru waqtul wuquf ila fajri yaumin nahri. Nah, terus waktu wukuf itu masih diperbolehkan sampai fajarnya yaumin nahri, tanggal 10. Waktu kalau non haji itu berarti waktu subuhnya hari raya lebaran Idul Adha. Nah, berarti tanggal 9 jam 12 deng
zuhur terus sampai sore, malam, sampai subuh terakhir. Makanya nanti orang-orang ya agak-agak santai-santai saja, bukan santai sih, menunggu giliran. Nggak mungkin semuanya serentak berangkat ke Padang Arafah gantian. Nggak mungkin juga orang mulai zuhur sampai subuh itu di Padang Arafah terus gantian. Paling dikasih jatah berapa jam silakan. Makanya ketika wukuf di Padang Arafah itu, kalau jamaah Indonesia, Amirul Hajj itu biasanya mengadakan pertemuan untuk mengisi waktu luang. Karena di Arafah itu ya wukuf, namanya wukuf ya berdiam diri, kayak iktikaf itu sudah cukup dikatakan wukuf. Ya meskipun yang paling utama dengan ibadah, berdoa, baca Quran dan yang lainnya. Tapi kan di luar itu, ketika sudah sampai di situ terus kemudian hanya di situ hanya tiduran saja, ya boleh sah wukufnya. Nah, makanya sering ada pertemuan Amirul Hajj. Amirul Hajj itu biasanya Menteri Agama dengan tokoh-tokoh atau pemimpin rombongan yang biasanya ditunjuk adalah kiai-kiai yang mendapat undangan atau mendapatkan memimpin rombongan untuk berkumpul, lalu ya biasa ngobrol-ngobrol ataupun sambutan-sambutan. Kalau di NU sendiri biasanya pertemuan ada seluruh PCI NU sedunia yang haji di situ. Ada tokoh-tokoh kiai-kiai NU yang menghadiri saresehan. Kemudian yang ketiga, tawaf bait. Tawaf di Baitullah, tawafnya itu 7 kali, sab'u tawafin, 7 putaran. 7 putaran ja'ilan fi tawafi al-bait an yasarihi. Nah, tawafnya itu Baitullahnya ada di sebelah kiri. Baitullah sebelah kiri. Nah, kita berarti di sebelah kiri kita Baitullah. Ja'ilan fi tawafihi al-baita an yasarihi mubtadi'an bil hajar aswad. Mulai dari terhitung mulainya dari hajar aswad, berangkat putar 1 2, berarti berlawanan dengan arah jam. Kalau jarum jam kan nah ini berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ketika kan nggak mungkin berhenti orang tawaf itu. Jadi entah itu rombongan, entah itu sendirian, ketika tawaf ya sudah, nanti hitungannya ya, misalnya kita masuk ke Baitullah muter belum mulai dari hajar aswad. Nah, ketika ketemu hajar aswad, nah kita mulai hitungan pertama. Nah, ketika di hajar aswad ini kita nggak mungkin ketika lurus dengan pojokan hajar aswad Ka'bah, nah lurus begini. Nah, ketika kita di sini nggak mungkin kita berhenti untuk mulai. Ya kita sambil lewat, cuman kita hanya memalingkan bahu kita ke menghadap hajar aswad. Ada yang cukup menengok sambil melambaikan tangan. Falau bada'a bi ghairil hajar lam yuhsab. Kalau memang nanti tawafnya tidak dimulai dari hajar aswad, dimulai dari misalnya rukun yamani atau pojokan yang lain, maka tidak dihitung hitungan itu, harus mulai dari hajar aswad. Kemudian yang keempat adalah sa'i baina Safa wal Marwah. Sa'i juga di antara Safa dan Marwah. Kan zaman dulu kan Safa itu bukit, Marwah juga bukit. Nah, bukit yang enggak gunung-gunung banget, bukit lah, dataran tinggi. Cuman sekarang kan sudah diratakan semua oleh pemerintah Arab Saudi dan sudah termasuk areal Masjidil Haram. Jadi sudah panjang Safa Marwah. Nah, dimulai dari Safa. Fabda'u bima bada Allah. Kata Nabi, mulailah dari apa yang dimulai oleh Allah. Allah memulai ketika sa'i ini dengan kata-kata inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi mulai dari Safa, Marwah, balik lagi. Nah, namanya sa'i itu lari-lari kecil. Jadi kayak kita
lomba jalan cepat. Kalau atlet itu kan ada lomba lari, ada cabang lomba jalan cepat. Ya mungkin di atas itulah kayak jalan cepat. Nggak usah lari-lari, kalau lari-lari juga susah. Orang banyak disuruh lari nggak mungkin semua. Makanya paling jalan cepat. 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti mulai dari sofa nanti berakhir ke marwah. Sab'a maratin wa syartuhu ayyabda'a fi awali maratin bis sofa. Dimulai dari bukit sofa. Wa yakhtimu bil marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke marwah. Wa yaqsabu dhihabuha minas sofa ilal marwah maratan wa 'auduhu minha ilaihi maratan ukhra. Dihitung enggak dihitungnya itu enggak PP. Satu berangkat, satu kesini ke marwah, ke sofa satu lagi, sofa ke marwah satu lagi. Nah, kayak gitu enggak sofa marwah sofa lagi satu, enggak PP, enggak pulang pergi, tapi hanya berangkatnya saja dihitung satu, pulangnya lagi dihitung satu lagi. Wasofa bil qasri tarfu jabalin aw qubais, abi kubes. Ya, ini sudah enggak ada abi kubesnya. Sekarang udah berubah. Terus wajibatul haji. Jadi ada rukun, ada wajib haji. Ada rukun haji, ada wajib haji. Nah, ini yang nanti harus diperhatikan. Kalau rukun haji nanti itu kalau dilanggar, kalau tidak dilakukan konsekuensinya apa? Kalau wajib haji ini kalau dilanggar atau tidak dilakukan ini konsekuensinya apa? Nanti ada berdam. Ada nanti mengkodok hajinya itu kalau bagaimana. Wa wajibatul haji utawi piro-piro wajibnya haji. Ghairul arkani yang selain piro-piro rukun. Wajib haji tapi bukan rukun. Iku salah satu asya'a ana telu piro-piro suwiji-wiji. Rupane al-ikhramu minal miqati. Pertama ihram dari miqat. Miqat itu tempat. Miqat bizamani wal makani, miqat zamani dan miqat. Nah, ihramnya dari miqat zamani dan miqat makani. Nah, kalau dilanggar nanti apa? Ternyata ihramnya enggak mulai dari miqat zamani atau miqat makani, tapi ihramnya ketika sudah sampai di Mekah misalnya. Nah, nanti kena apa? Fa zamani binisbati lil haji Syawal wa Dzulqa'dah wa 10 layalin min Dzulhijjah. Nah, ini miqat zamani kalau dinisbatkan dari orang haji, bukan orang umrah, orang haji, itu mulai bulan Syawal, tanggal 1 Syawal terus sampai 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, mulai dari tanggal 1 Syawal terus sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah 1, 2, 3 sampai 10. Nah, itu adalah miqat zamani. Waktu itulah boleh diniati ihram. Boleh diniati ihram. Kalau umroh miqatnya mana? Miqat zamaninya kapan? Wa amma binisbati lil umroh fa jami'us sanati waqtun bi ihramihi. Ya kalau umroh, karena umroh kapan saja tidak ditentukan waktunya, maka ya sepanjang tahun itu adalah miqat zamaninya. Misalnya kalau umrohnya mau berangkat bulan depan, ya misalnya pengen sekarang umroh, kayak sekarang niat ihram, ya silakan. Tapi ada konsekuensinya kalau sudah ihram, kalau sudah niat ihram, berarti hal-hal yang diharamkan ketika ihram tidak boleh dilakukan. Itu konsekuensinya kalau ihramnya jauh-jauh hari sebelumnya. Wal miqat makani lil haji. Nah, untuk miqat makani bagi haji fi haqqil muqim di Makkah, bagi orang yang mukim di Makkah, ya kota Makkah itu sendiri tempatnya. Jadi miqat makani adalah tempat di mana kita memulai niat ihram. Nah, tempatnya di mana? Mulainya. Nah, kalau orang Makkah sendiri ya kota Makkah itu. Terus makian kana au afaqian, meskipun
dia penduduk Mekah asli maupun bukan, misalnya TKW atau TKI atau orang lain lah, orang yang lagi ada di Mekah, yang sudah lama hidup di Mekah, misalnya kerja di Mekah. Nah ketika haji ya mikotnya di Mekah, bukan mikotnya melalui sesuai dengan daerah asalnya. Misalnya orang Indonesia yang kerja di Mekah selama bertahun-tahun, ketika haji ya sudah mikotnya di Mekah, tidak mengikuti mikotnya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia beda lagi, bukan di Mekah. Wa amma ghairul muqim, adapun yang tidak mukim di Mekah, maka mikotnya adalah al mutawajjih minal Madinah asy-Syarif Dzu Khulaifah. Kalau orang yang datangnya dari arah Madinah, maka mikotnya adalah di daerah Dzu Khulaifah. Jadi harus Dzu Khulaifah. Misalnya Mekah Madinah itu sebelah utaranya Mekah ya, Madinah itu. Nah, kalau yang dari arah sana berarti misalnya Mekah Jakarta. Kalau orang yang dari arah barat misalnya mikotnya di mana? Di Tangerang. Kalau orang yang dari arah selatan mikotnya mana? Bogor atau Depok. Kalau dari utara mikotnya mana? Mikotnya Kepulauan Seribu misalnya. Kalau orang dari timur mikotnya mana? Bekasi atau Karawang. Nah misalnya macam itu. Mulai di situ niatnya gitu. Misalnya orang Jawa Timur mau ke Jakarta, ya nanti ketika masuk Bekasi atau masuk Karawang, niat ihram, nawaitul ihram bil haji atau dinusuk. Nah, kalau orang Indonesia berarti mikotnya di mana? Mikotnya itu kalau memang nanti melewati Yaman, mikotnya adalah wal mutawajjih min tihamatil Yaman bi Yalamlam. Maka mikotnya di Yalamlam. Nanti di pesawat, di atas pesawat itu melewati, pasti ada pengumuman untuk segera niat ihram. Satu ihram dari mikot wajib haji. Kemudian waromyul jimar as-salasi. Waromyul jimari, dan melempar piro-piro jumroh as-salasi yang 3. Wajib haji yang kedua adalah melempar jumroh 3 kali. Melempar jumroh itu adalah melempar batu ke suatu tempat. Nah, jumroh pertama itu adalah jumroh kubro, kedua jumroh wusto, kemudian yang ketiga adalah jumroh aqobah. Setiap jumroh, lemparan jumroh kubro, wusto, dan aqobah ini 7 kali dengan menggunakan kerikil ya. Kerikilnya ya sebesar kelingking kaki lah, enggak gede-gede banget, kerikil namanya juga. Lempar jumroh. Kapan waktunya? Waktunya lempar jumroh itu kalau nggak salah setelah selesai wukuf. Setelah selesai wukuf nanti tanggal 10 itu berangkat ke Muzdalifah, ke Mina dulu. Untuk menginap di Muzdalifah, lalu berangkat ke Mina untuk lempar jumroh. Cari batu juga ditentukan. Walau romah hasotan wahidatan sab'a marotin kafa. Melemparnya satu. Sekarang kalau melemparnya itu 2 kerikil, kan 7 kerikil. Lemparnya sekali lempar 7, bro. Maka dihitungnya 1. Khusibat wahidatan. Maka dihitungnya 1. Berarti harus 1 lemparan. Hitungannya itu bukan kerikilnya ya, lemparannya. 7 kali lemparan, bukan 7 kerikil. Makanya orang yang nanti mencari batu untuk lempar jumroh itu cari biasanya lebih dari 7. Karena satu, khawatir nggak kena, nggak pas lemparnya. Kedua, nggak nyampe atau nggak pas. Ketiga, khawatir ya itu lemparnya satu kali lempar dapatnya 3 gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu cari batunya nanti lebih dari 7. Sekarang jumroh
bentuknya gampang, sudah kayak tembok, jadi lebih luas, lebih enak. Jadi ada yang melempar dari belakang, itu ya insya Allah kena. Dulu kan hanya sebuah kayak tiang, jadi agak sulit melemparnya. Sekarang kayak tembok, tuh, agak besar. Ya saya sih hanya lihat saja, belum ke sana, belum pernah haji, belum pernah umroh, jadi nggak tahu wujud aslinya. Nah, yang ketiga ada al-halqu, memotong atau menggundul atau at-taksir, memotong. Nah ini juga wajib haji. Kalau yang tadi kan menurut satu pendapat ini adalah termasuk rukun. Nah sekarang ini pendapat ini adalah termasuk wajib haji. Nah untuk laki-laki itu bagusnya adalah digundul. Wal afdal lirijal al-halqu, digundul. Kalau perempuan bagusnya dipotong saja. Ya potong sedikit aja sebagai syarat. Tapi biasanya sekalian potong, ya potong gundul biasanya. Kalau yang laki-laki haji itu. Wa sunanul haji utai piro-piro sunai haji ku sab'un 7. Kesunahan haji adalah 7 kali. 7 kali 7. Nah, ada fardu haji, ada wajib haji, ada sunah-sunah haji. Nggak tahu nih kalau sunah-sunah haji kalau dilanggar ini kena dam apa enggak? Kayaknya sih kena, kayaknya. Rupanya al-ifradu, haji ifrad. Sunah-sunah haji itu pertama adalah haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Al-ifradu adalah haji ifrad. Wa huwa taqdimul haji alal umroh. Adalah mendahulukan haji dari umroh. Jadi dia datang, terus haji dulu, selesai haji semua, baru dia lakukan umroh. Ya, tawaf lagi, sa'i lagi. Tuh, sendiri-sendiri. Niatnya pun sendiri-sendiri. Niatnya yang niat haji dulu, haji selesai, baru umroh. Itu sunahnya semacam itu. Sunahnya semacam itu. Biaya yahruma awalan bil haji min miqatihi wa yafraghu minhu thumma yakhruju anna. Setelah selesai ibadah haji selesai, dia keluar dulu dari Mekah. Lalu ihram dari luar itu, dari luar kota Mekah, ihram umroh, lalu ya selesaikan ibadah umrohnya. Yang kedua talbiyah. Karena nanti ada haji ifrad, haji apa lagi sini? Haji tamattu, haji apa qorin atau haji apa? Haji qorin. Nah, cuman kan kalau orang Indonesia biasanya daripada berangkat dari Indonesia tanggal berapa Syawal gitu atau berapa Dzulqa'dah, itu kan nunggu di sana lama, daripada nunggu di sana lama biasanya umroh dulu. Nah umrohnya kalau nggak salah umroh tamattu. Nah yang semacam ini mendahulukan umroh daripada haji ini kena dam. Kalau nggak salah kena dam denda. Nah dulu kan dendamnya itu adalah nyembelih kambing. Nah, sekarang nggak mungkin. Bayangkan misalnya jutaan orang melakukan haji tamattu, terus damnya menyembelih kambingnya harus menyediakan berapa juta. Terus setelah kambing disembelih itu mau dikemanakan? Itu makanya ada yang dendanya ada dibelikan, ada yang memang ada yang dibelikan kambing, ada yang uang, diganti uang. Wa huwa taqdimul haji, wa huwa utawi ifrad iku taqdimul haji, mendahulukan haji alal umroh, ing atase umroh. Satu ya, haji ifrad. Kedua, wat talbiyatu, dan membaca talbiyah. Yusannu al-iktsar minha, memperbanyak baca talbiyah fi dawamil ihram, selama masih dalam ihram. Belum sampai tahallul. Mulai dari ihram itu lalu baca talbiyah, diperbanyak baca talbiyah. Wa yarfa'ur rajulu sautahu biha wa lafzuha labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'matalak wal mulka la syarika lak. Kalau laki-laki disunahkan untuk mengeraskan suaranya, redaksinya itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'matalaka mulka wa la syarika lak. Ketika selesai baca itu
Wa idza faragha minal talbiyah shalla 'alan nabi, baca sholawat. Selesai baca talbiyah, ya kayak kita takbiran setelah selesai sholat. Nah, selesai talbiyah baca sholawat, lalu baca doa, minta doa apapun. Serah. Tapi di sini sunahkan meminta doa masuk surga dan terjaga dari api neraka, meminta ampunan. Yang ketiga adalah wat-tawaful qudumi dan tawaf qudum. Jadi sampai di Mekah tanggal 8 masuk Mekah itu tawaf dulu, tawaf qudum, tawaf selamat datang. Selamat datang. Kemudian wa yahtasu bi haji dakhala Makkah qabla al-wuquf. Ini tawaf qudum ini disunahkan bagi orang haji yang masuk Mekah sebelum tanggal 9, sebelum wukuf. Kalau misalnya masuk Mekahnya pas tanggal hari wukuf, maka ya langsung aja menuju ke Arafah. Jangan tawaf qudum dulu kalau nanti takut enggak memungkinkan. Kalau orang umroh, kalau dia hajinya bareng sama umroh, haji qiron, itu ya boleh haji dulu, tawaf dulu. Azza'an tawaful qudum, tanggal 9 baru datang ke Mekah, baru masuk ke Mekah, harus tawaf umroh. Yang kemudian yang berikutnya adalah wal mabitu bi Muzdalifah, dan menginap bi Muzdalifah yang dalam tanah Muzdalifah, di daerah Muzdalifah. Nah, menurut Imam Nawawi, mabit di Muzdalifah ini maksudnya kewajib tadi, ihram minal miqat, ramil jimar, dan halqu. Satu lagi, mabit bil Muzdalifah. Menurut Imam Nawawi, tapi menurut Imam Ar-Rafi'i ini termasuk sunnah. Mabit di Muzdalifah, menginap itu. Muzdalifah. Kemudian yang 5 adalah warokaatit tawafi, 2 rakaat sunnah tawaf, salat sunnah tawaf. Setelah melakukan tawaf, sudah selesai tawaf yang rukun, yang bukan tawaf qudum, tawaf yang rukun haji, itu melakukan salat 2 rakaat. Kemudian wal mabit bimina, wal mabitu dan menginap bimina yang dalam tanah atau daerah Mina. Nah, menurut Imam Nawawi juga ini termasuk wajib haji, menginap Muzdalifah, menginap di Mina, terus ihram, lempar jumroh, dan halqu atau mencukur, itu termasuk wajibul haji. Tapi menurut Imam Rafi'i, menginap di Muzdalifah, menginap di Mina ini termasuk sunnah haji. Kemudian wa tawaful wada'i dan tawaf perpisahan. Nah, di tawaf selamat datang, kemudian setelah selesai semua baru tawaf lagi, pamitan dengan Baitullah. Tawaf wada' inda iradatul khuruj min Makkah, ketika mau keluar kota Mekah, di safarin hajan kana aula tawilan kana as-safaru aw qasiran aw. Pokoknya ketika mau keluar dari Mekah, misalnya mau ke Madinah, ziarah ke makam Nabi, itu tawaf dulu, tawaf wada', tawaf pamitan. Wa yatajarradu rajul indal ihram. Kemudian kesunahan berikutnya adalah menurut Imam Rafi'i ini yang laki-laki itu memakai pakaian yang tidak terjahit, makanya pakai pakaian yang kayak selendang kayak anduk gitu, nggak ada jahitan kayak pakaian baju ini atau ada jahitannya. Nah, itu pakainya pakai lembaran kain lah, lembaran kain ihram. Nah, itu menurut Imam Rafi'i sunnah, tapi menurut Imam An-Nawawi ini wajibul haji termasuknya. Terus walabsu izaron, dan juga walabsu dan memakai sapa rajul izaron ing papih.
sarung. Memakai itu yang di bawah itu yang diikat-ikatkan, memakai kan kayak anduk ya, kalau nggak salah bahannya kayak anduk. Nah itu dipakai kayak tapih, tapi awas hati-hati, beda dengan sarung, bisa lepas karena nggak pakai daleman, lepas ya bahaya. Waridaan dan memakai selendang, selendang pakai apa, pakai kayak sarung, terus satu lagi buat selendang. Waridaan baydo ini yang abyado ini yang putih, keduanya berwarna putih, baru jadi daini yang baru. Kalau nggak ada yang baru, misalnya nggak dapat jatah dari biro, dari travelnya, ya udah pinjam ke orang yang sudah melakukan haji yang lama tapi asal bersih. Fasul wa yahrumu alal muhrim, Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.